Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inggit masih begitu gondok, belum berhasil membuka ponsel pria itu. Seandainya ini siang hari, mungkin ia akan meminta bantuan konter untuk meriset semua data pria itu di ponselnya. Inggit tidak peduli. Misi harus berhasil. Dirinya bahkan hidup damai, tenang, tanpa musuh yang berarti sebelum dekat dengan pria itu. Namun semenjak menikah dengan Biru, seakan semua kesialan itu terus mengintainya bagai hantu. Inggit menatap jengkel handphone yang ia letakkan tak jauh dari tangan pria itu. Terus menatap lesu atas lemari. Handphone miliknya masih setia stay di sana, gegara ulah suami jahatnya. Benar-benar menyusahkan, gumam Inggit kesal, mengabsen segala umpatan di benaknya. Mimpi buruk Inggit sepanjang hidup adalah menikah dengan pria yang tak berhati seperti Biru. Seandainya Romo dan ibu tidak memaksa, tentu gadis itu memilih kabur, tidak sudi bersanding dengan pria brengsek macam pria itu. Inggit mengambil kursi, berusaha memanjat dan menilik atas lemari. Tapi sayang, masih sedikit kesusahan, sebab lemari di kamar itu lumayan tinggi. Kekesalannya bertambah lagi saat ia melirik jam dinding di kamar Biru menunjukkan pukul 23.30 WIB. Itu artinya malam sudah larut dan Inggit tidak mungkin keluar kamar mencari tangga. Untuk malam ini, perempuan itu terpaksa harus tidur dengan segala rasa yang berkecamuk di dada. Pagi menyambut begitu cepat. Inggit yang masih tertidur pulas di sofa terkesiap mendengar ketukan pintu dari luar sana. Setengah malas gadis itu terbangun mendekati pintu dan membukanya. "Maaf non, sudah ditungguin ibu sama bapak sarapan di bawah," ujar pembantu di rumah Biru menginterupsi. "Hah? Emang ini jam berapa?" Inggit bingung sendiri. Ia merasa baru saja terlelap dan dikejutkan dengan matahari yang sudah meninggi. "Hampir jam 8, non," jawab ART itu tersenyum. Entahlah itu senyum apa, Inggit tidak tahu. Tapi yang jelas jawaban itu terjawab sudah ketika Biru juga muncul di belakang Inggit dengan muka bantalnya khas bangun tidur. 15 menit, Bo, kita bersih-bersih dulu. Nanti nyusul, atau kalau enggak tinggalin aja," oceh pria itu. ART berlalu setelah menyerahkan satu style baju ganti untuk Inggit yang diutus Mama Diana untuk menantu kesayangannya itu. Dan Biru segera menutup pintunya rapat-rapat. "Maaf Bu, mereka baru saja bangun dan tengah bersih-bersih," lapor ART yang langsung diangguki dengan senyuman Mama Diana. Orang tua itu pikir bangun kesiangan itu sangat wajar bagi pengantin baru. Ia bahkan sangat bersyukur kalau mereka akhirnya sudah saling jatuh cinta dan menjalani rumah tangga normalnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. "Ambilin handphone gue dulu, Al. Gue ada perlu buat ngubungin seseorang," mohon Inggit di titik nadir. "Ya elah, manja banget. Tinggal ambil tangga di belakang. Punya otak tuh dipake. Jangan buat pelajaran aja loh. Sok pintar, tapi hal kayak gitu aja gak bisa mikir. Kalau nggak mau, tinggal bilang no. Kenapa hobi banget marah-marah sih?" Gerutu Inggit bertambah kesal. Ia memilih mengabaikan sejenak perdebatan itu dan memilih melesat ke kamar mandi. Inggit menyelesaikan mandi dengan cepat. Mertuanya itu sangat pengertian sekali, mengingat dirinya tidak membawa baju ganti. Tanpa kesusahan, Mama sudah menyiapkan untuknya. Biru akhirnya angkat tangan dan merasa terpanggil dengan sukarela mengambil ponsel istrinya yang sengaja ia lempar ke atas lemari. Ponsel nyusahin orang aja lo pagi-pagi," gerutu Biru kesal mengomel bak orang gila ponsel Inggit yang berhasil ia raih. "Astaga, gila," celetuk Inggit melihat suaminya memaki-maki ponsel miliknya. Biru terkesiap, kursi pijakannya oleng karena kaget. Pria itu ambruk, tapi sialnya Biru terjatuh menimpa Inggit dan alhasil mereka pun terjerembab ke lantai berdua dengan posisi yang sama sekali tidak menguntungkan bagi Inggit. Inggit membelalakan matanya kaget, bagai disambar petir di pagi hari.
Gadis itu mengalami kesialan yang hakiki. Biru tidak sengaja mencium Inggit, sontak membuat keduanya mematung di tempat. Dalam sepersekian detik, mereka sama-sama tak percaya dengan semua yang terjadi, terdiam dan masih stay dengan posisinya. Setelahnya, keduanya saling memisahkan diri dengan wajah canggung dan memerah, antara kesal, malu, dan ingin marah. Tetapi, ya namanya juga insiden, mana ada yang menduga. Sorry, sesal Biru segera bangkit dari tubuh Inggit dan langsung berlalu dari kamar. Inggit masih syok, cukup kaget, dan merasa begitu ilfil setelah tanpa sengaja bibir mereka bersilaturahmi. Bahkan perempuan itu sampai muntah dan menggosok-gosoknya, membilas pakai air seperti baru saja terkena sesuatu yang kotor. Dasar pria, kenapa harus ada kejadian gini sih pagi-pagi? Batin Inggit kesal, menuju meja makan dengan canggung. Sejatinya tadi ia langsung ingin pamit dan meninggalkan rumah. Tetapi ketika Inggit melintas, ternyata kedua orang tua paruh baya itu masih menunggu anak dan menantunya di meja makan. Sudah barang tentu ini menjadi lebih canggung untuk keduanya, di mana mereka harus berakting mesra di depan orang tuanya. Usai sarapan, Inggit dan Biru pamit pulang. Mereka saling berbonceng dalam kecanggungan. Inggit diam, Biru lebih dari diam. Hanya sekilas melirik, lalu memberikan satu helmnya untuk Inggit. Gak usah mikir macem-macem, gue sama sekali gak tertarik sama lo. Sarkas Biru begitu sampai di rumah mereka. Alhamdulillah, gue bahagia dengarnya. Karena lo sama sekali tidak terdaftar dalam list kriteria gue, jawab Inggit sambil lalu. Ia sama sekali tidak ada rasa dengan Biru untuk saat ini. Hanya ada kata benci yang semakin merajai hati, dipupuk karena ulah pria itu yang semakin kesini semakin menjadi. Gue mau pindah rumah, gue mau ngekos sendirian, ucap Inggit tiba-tiba. Biru sedikit kaget dengan keputusannya, tapi jujur ia senang. Cuma satu hal yang Biru resahkan, takut ketahuan orang tuanya, mereka tinggal terpisah dan bisa menjadi gawat untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi nasihat papa di ruang kerja kemarin cukup membuat dirinya bimbang. Gua gak setuju, jawab Biru cuek tanpa menoleh ke Inggit. Inggit menatap wajah Biru yang berpaling. Ia bingung sendiri maksud perkataan pria itu. Kenapa? Keputusan gue udah final dan lo gak ada hak buat ngelarang gue, ucap Inggit tetap pada keputusannya. Ada, secara hukum agama dan negara, lo adalah istri gue yang sah, jadi seatap lebih baik, ucap pria itu yakin. Kita cuma menikah di atas kertas, jadi menurut gue, terlepas dari itu semua, tidak masalah jika kita tidak tinggal seatap, ngeyel Inggit. Mau lo apa? Cerai, ucap gadis itu mantap. Jangan sekarang, tunggu sampai urusan gue beres. Sampai kapan? Secepatnya. Inggit menghembuskan nafas lelah. Dirinya sudah banyak dirugikan dalam hubungan ini dan terjebak di antara hubungan orang lain itu tidak enak banget rasanya. Gua kasih waktu sampai akhir bulan ini. Lo yakinin orang tua lo dan selama kita menunggu, gua mau ngekos, ujar Inggit tetap pada pendiriannya. Mama akan sering mendatangi rumah kita dan gua rasa itu ide buruk kalau untuk tinggal terpisah. Kalau sampai gagal, gue yakin proses berpisah kita akan semakin lama dan itu sangat merugikan buat gue, kata pria itu songong. Lo bilang aja kalau gue nginep tempat ibu, kalau kebetulan mama datang, kilahnya memberi solusi. Mama orangnya cukup jeli, lo tahu sendiri, papa keras kepala, gue yakin ini akan mempersulit kita berdua. Begini saja, sambil menunggu keputusan yang teramat penting bagi kita ini, lo boleh tidur di kamar dan gue tidur di luar, gimana? Gue gak yakin, kemarin aja lo jahat. Udah gue hapus, gue sama sekali gak minat menyimpan gambar jelek lo. Kali ini Biru bohong. Hal yang mustahil itu dilakukan sebagai ancaman terjitu yang akan ia gunakan terakhir jika merasa terdesak. Sayangnya gue gak percaya, Inggit menyela yakin. Lo boleh lihat, di galeri ponsel gue kosong, gak ada gambar apapun.
Biru menyodorkan handphonenya dan memperlihatkan pada istrinya. Tentu saja pria itu sudah memindahkan gambar tersebut ke tempat yang lebih aman. Biru sebenarnya hanya untuk menggertak. Setelah sandiwara drama rumah tangga mereka selesai, Biru benar-benar akan menghapusnya. Ia juga bukan sejenis manusia yang kejam level iblis. Sekilas Inggit merasa lega, tetapi ia lebih kepada waspada. Ada rasa hati tak percaya. Ia cuma berharap itu benar dan tidak menyimpan rasa khawatir sepanjang hidupnya. Oke, gue pertimbangkan. Tapi gue yang tidur di kamar dan lo tidur di luar. Dan satu lagi, jangan ada kontak fisik. Serta selama kita diam-diam merit, jangan sampai teman kamu tahu, termasuk Hilda. Pinta Inggit yang begitu sederhana. Inggit tidak mau sampai seorang pun mengetahui statusnya yang sudah berubah. Apalagi suaminya itu Biru, pacar sahabatnya. Jelas image pelakor bisa menghantui Inggit dan serangan tak terduga karena kebencian mereka yang berasumsi merebut laki orang. Hidupnya cukup tenang belakangan ini. Tak ingin terusik dengan hal konyol yang sama sekali tidak Inggit agendakan dalam hidupnya. Negosiasi keduanya selesai. Biru langsung berangkat ke kampus. Sementara Inggit masih ada tugas yang menunggu tanggung jawabnya.